Welcome back. Kenapa ada suara kambing di Webo. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore Detikers. Kita masuk ke segmen market review yuk. Udah jam 4.05 juga. Kita sudah sangat jauh nih meninggalkan jam penutupan. Enggak cukup jauh lah. Masih baru banget. Dan sebelumnya kita sambut dulu Mbak Sheryl Tanuwijaya di sini, Head of Resource dari Investasiku. Selamat sore. Selamat sore. Bagaimana hari ini Mbak Sher harinya? Hari ini meriah ya, seperti kondisi di kantor kita hari ini. Oh iya, banyak di bawah ya tadi ya. Yang juga Event matching ya. loh Iya. sama bapak-bapak di bawah. Oh iya benar, sama coklat-coklatan, Iya. betul. Dan Mbak Sheryl juga matching ke ininya blush on-nya. Itu orange ya, bukan coklat. Oh bukan coklat ya itu ya, oh, itu Coklat orange ya. ya. Coklat. Oke. Mbak Sheryl hari ini ISG Meriah. ditutup di level hijau, di zona hijau. Di level 7.648, naik 21 poin atau 0,29%. Dengan transaksinya 11,4 triliun dan ditransaksikan 1,2 juta kali. Please enlighten us Mbak Sheryl, what's going on today untuk market hari ini dan apa saja yang membuat ISG berhasil naik. Oke. Nah, kita cermati IHSG-nya memang masih ditopang sama sentimen positif ya dari dalam negeri nih terkait perkembangan positif dari susunan kabinet pemerintahan baru. Di mana sepertiganya itu lanjutan kemungkinan ya, karena masih calon menteri ya. Iya. Kemungkinan ini berasal dari pemerintahan saat ini. Jadi biasa kan kalau ada perubahan pemerintahan ada masa transisi, ada masa wait and see. Apalagi ada kalanya pemerintah baru punya pemikiran baru, punya kebijakan baru juga. Nah, itu juga biasanya menjadi khawatir iklim di dunia investasi dan usaha. Nah, sekarang kalau kurang lebih kebijakannya sama, karena kan sepertiganya menterinya dari kebijakan pemerintahan sebelumnya, dari Kabinet Indonesia Maju ya. Jadi harusnya pelaku usaha juga akan lebih siap nih. Apalagi juga Pak Prabowo, presiden terpilih berikutnya, punya target pertumbuhan ekonomi tuh yang sangat ambisius, sampai 8%. Yes. Dan dengan jumlah kementeriannya yang nanti akan lebih besar, diharapkan ini bisa semakin mendukung rencana Pak Prabowo tersebut. Jadi nama-nama lama yang kembali menghiasi kabinet pemerintah selanjutnya ini bikin sentimen positif buat pasar. Betul, karena jadi pelaku pasar juga udah mulai bisa menerka-nerka nih kira-kira kebijakannya apa sih. Lalu apalagi juga sebagian nama-nama lama yang dicalonkan kembali itu juga nama-nama favorit market gitu, yang membuat pelaku pasar nggak terlalu wah nanti kebijakan ini gimana gitu. Siapa aja Mbak nama-nama yang jadi favorit? Contoh Ibu Sri Mulyani itu kan banyak idola tuh gitu. Lalu dan banyaklah bapak ibu lainnya gitu. Kalau di sini aku mendadak lupa, tapi aku ingat muka-mukanya. Mbak Sheryl emang siapa favoritnya? Kan Bu Mbak Sri Sheryl Mulyani pelaku favorit, pelaku pasar juga. Oh Bu Sri Mulyani. Tahu nggak Bu Sri Mulyani lahirnya di mana? Di Indonesia dong. Tentu. Di kota mana? Di Pulau Jawa pastinya juga. Salah. Bu Sri itu orang Lampung. Oh gitu. Iya, lahirnya Tapi di Lampung. namanya Tapi Sri ya? kampungnya di Semarang. Oh iya. Turunannya. Lahirnya aja yang Lahirnya di tidak Lampung. di Pulau Jawa. Oke. Jadi fun fact. Iya. So many fun facts today. Itu dia. Terus gimana kalau untuk hari ini Mbak Sheryl, apakah sentimen dominannya juga masih dari dalam negeri terkait itu, atau ini beberapa data juga kan baru saja terjadi di Indonesia ya. Kemarin BPS ngelaporin ekspor impor, neraca dagang. Hari ini BI ngumumin penahanan suku bunga. Betul. Nah, pengumuman BI terkait suku bunga ini mayoritas sudah diperkirakan pasar sih. Karena BI rate-nya kan ya sesuai konsensus juga, nggak naik suku bunganya. Gitu, tetap di level 6% gitu ya. Lalu juga yang kita cermati ini lebih ke sentimen politik dari keputusan BI juga yang lagi-lagi memberikan optimisme nih untuk perekonomian dalam negeri. Jadi kita lumayan terhindar
dari koreksi pasar di global kayak Amerika, Eropa kan semalam koreksi. Lalu di siang hari ini kita lihat juga bursa Asia nih lagi pada di zona merah. Nah, kita masih bersyukur meskipun hijaunya ya tipis-tipis di bawah 0,5%. Ya. Tapi transaksi ya cukup ramai sih, di atas 11 triliun masih ongoing juga kayak gitu. Kalau untuk sektoral? Kalau untuk sektoral kita lihat yang paling melaju ini sektor infrastruktur Oh, 1,2%. walaupun sebenarnya infrastruktur ini juga sebenarnya dari minggu lalu ke-mention terus ya sebagai salah satu yang Sektor yang menguat. yang menguat, yang membantu lah. Sepekan terakhir sebenarnya sektor infrastruktur tuh lumayan wait and see. Oh, Tapi I seiring see. dengan munculnya nama-nama perkiraan calon-calon menteri siapa aja, dan ini membuat pasar cukup optimis kalau pemerintahan berikutnya tuh akan benar-benar melanjutkan komitmen pembangunan, salah satunya IKN. Dan yang kita lihat ya saham-saham terkait infrastruktur di hari ini kompak menguat. Lalu yang kedua, runner up-nya datang dari sektor properti. Ini lagi-lagi menguat nih udah beberapa pekan terakhir kalau sektor properti, karena lagi ramai juga sama insentif sama dukungan dari pemerintah. Bahkan sampai pemerintah baru Pak Prabowo juga mengaminkan rencana untuk menggelontorkan stimulus untuk memacu pembelian properti kayak gitu. Seru. Oke. Lalu kalau sebaliknya yang kali ini melemah. Yang melemah paling signifikan ya hari ini. Nah, justru ini dari konsumen non primer atau konsumen cyclical ya. Melemah 0,69% ya. Ya, memang saham-saham konsumen non primer beberapa pekan ini memang lagi konsolidasi cenderung melemah. Masih menanti kira-kira stimulusnya apa sih yang didorong sama pemerintah. Kemarin kan ada masih wacana kalau kenaikan PPN 12% di tahun 2025 tuh rencana dibatalkan bahkan. Itu sebenarnya bagus sih untuk jangka pendek menengah setidaknya ya. Ya, tapi masih kita cermati ini pengaruh dari global. Karena dari China menunjukkan data-data ekonominya tuh neraca perdagangannya itu melemah gitu. Jadi market masih menanti sebenarnya kalau secara global nih ya, menanti janji stimulus pemerintah China. Masih dinanti itu ya. Sangat Belum dinantikan, masih belum pasti karena baru perkembangan sedikit, bocoran dikit, tapi belum benar-benar sebagai clue banget kayak gitu. Tapi sebetulnya hubungan bilateral kita dengan China tidak dipengaruhi dengan game tadi malam kan? Harusnya aman ya. It's two different things soalnya. Walaupun mungkin nanti akan disatukan kembali oleh Jackie Chan dengan film-filmnya yang selalu disenangi oleh masyarakat Indonesia ya. Betul. Ya. Atau mungkin nanti pengumuman insentif fiskal China diumumkan bukan sama Menteri Keuangan, sama Jackie Chan yang ngomong. Iya, itu lebih baik ya. Jadi ada suasana hiburannya. Jadi nggak stres nih investornya. Ukak-ukak banget gitu Mbak ya. Iya. Bagaimana dengan ini Mbak? Rencana ini kalau dapat berita terbaru BI katanya mau atau membuka peluang untuk menurunkan suku bunga di bulan depan gitu, melihat apa yang kondisi saat ini ya. Apakah ini adalah sesuatu yang menarik buat pasar atau justru adalah sentimen buruk kalau BI nurunin sekarang? Bukan sekarang, bulan depan ya. Bulan depan maksudnya. That's a different thing ya. Iya. Oke, kalau bulan depan benar-benar turun ya itu dia sektor properti dia udah jalan duluan. Lalu kalau kita cermati sektor teknologi yang biasanya bergerak mengikuti indeks teknologi Nasdaq, tapi kali ini bergerak anomali. Kalau semalam Nasdaq tuh khawatir kalau perekonomian China yang lemah membuat permintaan chip sebagai salah satu bahan semikonduktor itu akan melemah produksinya gitu. Nah, makanya Nasdaq semalam koreksi. Tapi kalau di Indonesia teknologinya justru hari ini menguat 1% lebih. Jadi ini suatu optimisme ya, meskipun
BI rate-nya masih baru rencana diturunkan bulan depan kayak gitu. Jadi masih tetap jadi peluang yang mengembirakan ya buat market ya. Betul. Karena sebetulnya kalau Kak Edo selalu melihat sisi positif ya, ada terus. Selalu Mbak Sheryl, kalau Mbak Sheryl tuh pasti selalu ada Pasti ada positifnya. sisi positifnya. Apapun halang rintangannya. Betul, apapun kondisinya, apapun warna yang ditunjukkannya gitu. Itu karena sebetulnya kalau tahu ilmunya atau cari celahnya sih pasti bisa bisa udah tahu lah langkah antisipatif berikutnya itu apa gitu. Hopefully ya. Betul. Kalau apa yang terjadi di Timur Tengah hari ini kira-kira berpengaruh nggak Mbak untuk market? Kalau yang semalam yang tadi subuh kita dapat update-nya kan harga minyak justru turun 4% ya. Memang harga minyak biasanya volatile, tapi kalau di siang sore hari ini saya belum ngecek lagi harga minyaknya, pergerakan detailnya seperti apa. Tapi kita lihat ini pergerakan harga minyak yang turun semakin mendekati ke level supportnya 70 US dollar per barrel, ini juga peluang yang bagus sih. Ya, supaya tidak menaikkan inflasi si Amerika lagi, lalu juga tidak menggerus daya beli di dalam negeri kita ya. Betul. Apalagi kalau harga minyaknya naik bahkan sampai ke atas 80 US dollar lagi per barrel, itu bisa membuka lagi pertimbangan pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Kayak gitu. Bisa makin pusing tuh Bu Sri Mulyani ya. Walaupun udah dibantu sama rencananya akan ada sampai 3 wakil menterinya. Gitu. Oke. Siap. Kita lanjut ke minggu depan lagi besok. Ding. Masih ada hari Kamis ternyata ya. Udah pengen buru-buru weekend aja nih. Kenapa harus minggu depan ya? Yang ada dulu aja ya. Masih 2 hari lagi loh minggu ini. Oke, baiklah. Soalnya udah gak sabar nunggu pelantikan kabinet baru. Betul. Deg-degan ya. Ditunggu semua orang soalnya. Aduh deg-degan. Emang aku akan sambil ngapain? Sambil nonton aja sih di rumah. Soalnya ada kemungkinan kan menteri-menteri itu akan ngerekrut staff-staff baru buat dia. Siapa tahu kita dipanggil. Boleh sih optimis dulu. Assalamualaikum Mas Yovie Widianto. Ya, that's the only possibility for me ya mungkin. Atau lo mungkin cocok ke Gus Miftah. Bisa. Arafi deh. Arafi aja ya. Datangnya bareng. Oh bareng ya. Baik. Kalau buat besok gimana Mbak Sheryl? Kira-kira support dan resistensinya? Oke. Untuk besok nanti malam relatif sepi sih kalau dari rilis data ekonomi Amerika. Nanti malam hanya ada pidato dari Christine Lagarde, yaitu Christine Hakim lagi tadi. Christine Lagarde, enak tuh. Gubernur Bank Sentral Eropa yang akan rencananya memberikan komentar terhadap perekonomian Eropa ya. Market sih berharapnya juga ada pemangkasan suku bunga lanjutan lagi di Eropa kayak gitu. Kalau dari Amerika nanti malam tuh fokusnya lebih ke rilis hasil kinerja kuartal 3 yang diharapkan sih semoga baik ya. Pekan ini kan fokusnya tuh ke Netflix yang besar-besar, teknologi. Nvidia udah Mbak? Nvidia belum. Oke. Terus big banks di Amerika ya. Nah kalau untuk besok kita lihat ada peluang pelemahan nih. Karena kalau dari pergerakan harga chartnya IHSG ini ada tanda-tanda pembalikan arah sesaat jangka pendek gitu. Jadi untuk level atas atau target IHSG besok bisa menguat sampai ke 7.670 dan level support bawah di 7.600 kayak gitu. Oke, jadi ada potensi pelemahan untuk besok ya? Yes, pelemahan terbatas. Terima kasih anyway buat Mbak Sheryl. Makasih. Sudah datang kembali untuk mengupdate market hari ini. Ternyata apa yang rame-rame di Hambalang dan juga di Kertanegara justru bikin sentimen positif ya buat pasar. Mari kita nantikan.